Pemirsa, kerumunan pengunjung di kawasan Monas, Jakarta Pusat semalam dibubarkan petugas Satpol PP. Pengunjung diminta segera pulang ke rumah masing-masing. Upaya penyekatan ruas jalan dilakukan petugas pada malam pergantian tahun masih diabaikan sebagian warga. Ratusan pengunjung warga Jakarta dan luar Jakarta tetap berdatangan ke kawasan Monas. Karena memicu kerumunan, pengunjung dibubarkan paksa petugas Satpol PP. Mencegah pengunjung kembali berkerumun, ratusan petugas gabungan disiagakan di sekitar kawasan Monas. Sementara itu pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, petugas gabungan Satpol PP, polisi dan BPD Linmas membubarkan warga di area Tunjungan Romansa. Mengantisipasi warga kembali berkerumun, petugas memadamkan penerangan jalan umum dan menjaga ketat kawasan ini. Menjelang malam pergantian tahun, kawasan Tunjungan Romansa di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur diserbu warga. Mayoritas warga datang bersama teman dan keluarga untuk merayakan malam tahun baru di jantung kota Surabaya. Karena masih dalam situasi pandemi, tepat pukul 21 malam, petugas gabungan meminta seluruh kafe di kawasan ini segera tutup. Seluruh pengunjung dibubarkan dan kawasan Tunjungan disterilkan. Di wilayah Genteng, petugas melakukan sterilisasi di Jalan Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, serta Jalan Tunjungan, Surabaya. Penerangan jalan umum di 3 kawasan ini dipadamkan agar warga tidak kembali berkerumun. Ya sih kecewa, kita kan pengennya menghabiskan hari terakhir ya di tahun ini, pengennya sampai jam 12 malam ke atas gitu. Cuma kita juga harus menghormati itu sih peraturan dari pemerintah. Jadi ya gimana lagi. Prinsipnya sama dengan yang hari-hari sebelumnya, karena hari-hari sebelumnya lokasi-lokasi ini sudah pernah dilakukan penutupan. Cuman untuk waktunya mengingat ini malam tahun baru, kita ajukan menjadi 21 ya, untuk pelaksananya kita sterilkan. Jadi untuk 22.00 kalau tidak ada perubahan, semua PCU dipadamkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak di pos pengamanan tahun baru di Jembatan Suramadu dan Taman Bungkul, Surabaya. Khofifah meminta warga tidak melakukan konvoi dan pesta tahun baru. Proses penyambutan tahun baru dengan tetap tinggal di rumah. Teman-teman media mohon juga menyampaikan secara seksama ini untuk kebaikan kita bersama. Teman-teman juga pasti sudah terkonfirmasi ada varian Omikron, dan itu semua artinya kita tetap harus membangun kewaspadaan bersama. Pemkot Surabaya telah mengeluarkan surat edaran pembatasan aktivitas warga maksimal pukul 21 malam. Pembatasan ini untuk menghindari kerumunan warga merayakan tahun baru sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati kawasan Dago, Bandung merayakan malam pergantian tahun. Kawasan Dago menjadi titik kumpul perayaan malam tahun baru karena Pemkot Bandung menutup seluruh alun-alun. Ribuan wisatawan dan masyarakat memadati kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Sebagian pengunjung terlihat membuka masker saat berjalan-jalan. Petugas yang berada di lokasi terus mengimbau pengunjung yang datang untuk menjaga protokol kesehatan. Pelonggaran penyekatan menjadi alasan pengunjung dari luar kota berkunjung ke Kota Bandung pada malam pergantian tahun. Sebelumnya belum pernah ke Bandung, ya karena kan lagi pandemi kan, karena juga PPKM juga, ya pas dapat berita PPKM dilonggarkan, ya akhirnya kesini aja. Di tengah kerumunan ribuan pengunjung, petugas membuka gerai vaksinasi untuk melayani pengunjung yang belum mendapatkan vaksin COVID-19.
Baru pertama. Emang sebelumnya kenapa belum divaksin? Hah? Takut. Ini emang memberanikan diri atau disuruh saya dari keluarga? Kesadaran. Oh, kesadaran. Kawasan Jalan Asia Afrika Dago Bandung Jumat malam jadi titik kumpul pengunjung untuk merayakan malam tahun baru. Karena seluruh alun-alun di kota Bandung ditutup sepanjang malam pergantian tahun sebagai antisipasi terjadinya penularan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Pemirsa, meski aturan pembatasan diberlakukan, ribuan pengunjung tetap memadati kawasan Pantai Kuta di Badung, Bali. Sejumlah pengunjung juga nekat menggelar pesta kembang api merayakan malam pergantian tahun. Meskipun petugas berulang kali mengimbau pengunjung agar membubarkan diri, namun ribuan pengunjung masih tetap bertahan, berkerumun di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali, Jumat malam. Semakin malam pengunjung yang datang semakin bertambah, membuat petugas pun kewalahan untuk menertibkan pengunjung. Sebagian pengunjung datang ke kawasan Pantai Kuta dengan berjalan kaki, karena akses kendaraan menuju Pantai Kuta diberlakukan buka tutup, mulai dari Bemo Corner hingga Kuta Square. Dari sana udah kita tutup, kita lihat situasinya. Kalau sudah longgar kita buka kembali, seperti itu. Ya. Pejalan kaki juga demikian, ya kita atur sedemikian rupa lah, supaya tidak terjadi crowding. Jelang tengah malam, petugas kembali berkeliling Pantai Kuta membubarkan pengunjung yang masih bertahan. Karena mulai pukul 23 malam kawasan Pantai Kuta ditutup untuk pengunjung. Pengaturan pengunjung agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus COVID-19 di Bali pasca libur tahun baru. Meski Pemprov Bali melarang pesta kembang api, namun pada saat pergantian tahun sejumlah pengunjung nekat menggelar pesta kembang api di Pantai Padma Legian. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, malam pergantian tahun di kawasan wisata Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar sepi. Hal itu setelah dilakukannya penutupan oleh pemerintah Kota Makassar. Suasana sepi terlihat di Anjungan Pantai Losari, Makassar pada malam pergantian tahun. Hal itu setelah pemerintah Kota Makassar melakukan penutupan kawasan wisata tersebut. Penutupan ini ditandai dengan seluruh lampu tak dinyalakan disertai pengumuman melalui spanduk. Penjagaan ketat dari TNI, Polri, dan Satpol PP juga diberlakukan sepanjang pintu masuk kawasan wisata Pantai Losari. Berbeda dengan tahun sebelumnya, akses jalan penghibur Kota Makassar tetap dibuka agar pengendara tetap bisa melintas dari Jalan Metro Tanjung Bunga ke pusat Kota Makassar. Ya pemirsa, pergantian malam tahun baru di Jakarta diwarnai peristiwa kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari percikan petasan yang dimainkan sekelompok remaja pada malam tahun baru. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat sejumlah rumah warga, kios, dan warung kelontong ludes dilalap api. Kebakaran terjadi saat sebagian warga, anak-anak, dan remaja merayakan tahun baru dengan berpesta kembang api dan petasan. Tiba-tiba percikan api muncul dari atap salah satu rumah warga, kemudian merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran dapat dipadamkan setelah 15 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Ya, untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran akibat petasan di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, sudah ada rekan Camar Haenda di lokasi. Camar, apakah pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP di sana dan sudah bisa memastikan penyebab kebakaran? Baik. Ya, selamat sore Irma dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Kelurahan Kebun Kosong, tepatnya di Kemayoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini memang informasi terakhir yang kami dapat oleh TKP belum dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Namun tadi juga kami sudah mewawancarai pihak dari RT yang ada di kawasan Kebun Kosong ini, bahwasanya sementara untuk kejadian dari kebakaran ini diakibatkan adanya anak-anak yang melakukan
melakukan menggunakan petasan, maksud kami, di malam pergantian tahun baru 2022, dan itu terjadi sekitar pukul 9 malam, dan anak-anak tersebut tidak mampu untuk mengendalikan arah dari petasan tersebut sehingga mengenai sejumlah pemukiman warga. Dan berdasarkan pemantauan kami pada sore hari ini warga masih mengais sisa-sisa puing reruntuhan dan juga harta benda yang masih bisa diselamatkan. Kemudian juga untuk pengungsian ini sudah disediakan, Irma dan juga pemirsa, tidak jauh dari lokasi kebakaran tempat saya melaporkan saat ini, yakni di SMK 21 Jakarta. Kami tadi juga sudah sempat mengunjungi tempat mereka mengungsi, dan memang untuk sejumlah bantuan sudah dikerahkan dari suku Dinas Sosial DKI Jakarta, kemudian juga dari BNPB, kemudian juga BPBD dan juga Tagana, berupa kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, kemudian juga perlengkapan mandi dan alat untuk dan kami juga melihat tadi juga disediakan masker ataupun alat-alat kesehatan lainnya. Dan memang pengakuan dari warga sendiri, ini mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah, utamanya untuk mereka yang terdampak, yang rumahnya memang berada di kawasan ini. Dan untuk di tempat saya melaporkan saat ini, Irma dan juga pemirsa, ini bangunan memang kami lihat adalah semi permanen, terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Adapun ini yang terbakar mulai dari satu kontrakan 15 pintu, kemudian juga ada satu tempat usaha kusen ataupun bahan bangunan, dan juga satu tempat rongsokan ataupun barang bekas, sehingga inilah yang menyebabkan kebakaran begitu cepat terjadi pada pukul 9 malam tadi, dan memang agak sulit dipadamkan. Namun pada pukul 11.32 ini sudah berhasil dipadamkan, ataupun 1,5 jam sebelum malam tahun baru. Dan dapat kami sampaikan pula bahwasanya untuk saat ini yang sudah terdaftar dan diungsikan ke SMK 21 Jakarta ini ada sebanyak 57 jiwa, namun yang baru teridentifikasi kartu keluarganya ini baru 6 kakak saja. Dan kerugian ini, Irma, ditaksir mencapai 780 juta rupiah. Irma. Baik, Camar, bagaimana kondisi para korban saat ini? Apakah ada yang terluka atau seperti apa? Ya, Irma dan juga pemirsa, berdasarkan pemantauan kami dan peninjauan kami kepada lokasi pengungsian di SMK 21 Jakarta, memang tidak ada korban jiwa, kemudian juga tidak ada korban luka-luka. Namun kami melihat yang mirisnya adalah mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah dan juga bantuan dari masyarakat begitu, terkait dengan bagaimana mereka bisa memiliki tempat tinggal kembali. Utamanya memang di kawasan ini terdapat satu keluarga yang mereka ini memiliki usaha kusen ataupun bangunan seperti kayu untuk bahan bangunan, dan mereka merasa kebingungan kemana lagi untuk tempat mereka berteduh ataupun tempat mereka bermukim begitu, Irma. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.